Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas materi kelas 10 tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Sebagai makhluk hidup, tentunya manusia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh manusia adalah memenuhi segala kebutuhannya. Terus yang jadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Adakah yang masih sulit membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan? Oke, kita bahas satu persatu. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan, hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, mengapa kebutuhan dan keinginan manusia selalu bertambah? Atau dalam artian mengapa sih manusia itu tidak pernah merasa puas? Sebenarnya 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menggambarkan manusia pada saat itu hingga manusia pada saat ini. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah emas lainnya dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau tidak pernah merasa puas selain tanah atau kematian. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya apa? Manusia itu tidak pernah merasa puas. Maka kita harus didasari iman, rasa syukur, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik dan benar. Secara teori apa? Mengapa kebutuhan dan keinginan manusia itu selalu bertambah? Yang pertama, kebutuhan yang selalu muncul berulang-ulang. Every time, every day. Contohnya apa? Makan, minum, setiap waktu. Bahan bakar. Yang kedua, kecenderungan manusia untuk selalu ingin mencoba hal yang lain. Penasaran. Lihat kawan pakai mobil, dia pengen pakai mobil. Lihat kawan pakai iPhone, dia pengen memakai iPhone pula. Yang ketiga, semakin bertambahnya populasi, maka permintaan akan kebutuhan dan keinginan juga bertambah. Yang keempat, gencarnya iklan mampu membuat orang menginginkan barang-barang yang awalnya mungkin kurang diperlukan. Makanya iklan-iklan sekarang sangat gencar untuk menarik minat konsumen. Yang terakhir, kelima, diterimanya materialisme sebagai gaya hidup oleh sebagian orang suka bergaya yang berlebihan, memamerkan hartanya. Nah, inilah 5 alasan mengapa orang selalu merasa tidak pernah puas. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya atau berdasarkan kepentingannya. Ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan dasar. Terlepas tempat tinggal itu milik pribadi atau orang lain, kita butuh tempat tinggal. Tidak bisa tidak. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Apa itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer? Contohnya apa? Sepatu, tas, telepon. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Apa itu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi? Nah, ini kebutuhan mewah. Makanya tadi di awal kita manusia itu tidak pernah merasa puas. Apa contohnya? Mobil mewah, perhiasan,
villa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya macam-macam kebutuhan yang kedua, yakni berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama, kebutuhan individu. Merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contoh, siswa membutuhkan buku, petani membutuhkan traktor, guru membutuhkan laptop, lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan umum. Kebutuhan umum merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, PLN, jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan yang ketiga, berdasarkan waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Rumah yang sedang kebakaran harus segera dipadamkan. Yang kedua, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk dipenuhi di masa yang akan datang. Contoh, orang tua menabung untuk mempersiapkan kuliah anaknya, atau orang berinvestasi untuk memperoleh laba atau dividen di masa yang akan datang. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contoh, makanan yang bergizi, multivitamin yang menambah daya tahan tubuh. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, pelajar butuh motivasi, tenaga kerja butuh pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang kebutuhan manusia. Kita review secara singkat bahwa kebutuhan manusia adalah sebuah hasrat yang timbul dalam diri seseorang dan jika tidak terpenuhi akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia ada 4. Yang pertama, menurut intensitasnya atau tingkat kepentingan. Ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Menurut waktunya ada 2. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa depan. Terus kebutuhan berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum. Terus yang terakhir, yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, demikian pembahasan kita tentang kebutuhan manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.